dalam penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Yahud, orang-orang Yahudi itu cerita orang munafik. Kamu akan ketemu orang dengan tipe seperti ini. Ketemulah perempuan di tengah jalan, merasa seperti duta bagi umat Islam di negeri ini, ingin melakukan dialog sementara pembantaian terus terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah itu terutama di penghujung akhir menjelaskan kepada kita tiga golongan. Tiga golongan ini pasti kita akan temui di dalam kehidupan kita. Tatkala kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Nah, jalan lurus itu lalu dijelaskan. Jalan lurus itu tiga yang harus engkau perhatikan. Nomor satu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya orang-orang yang beriman. Yaitu dijelaskan di dalam ayat lain, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan mereka itulah sahabat-sahabat baik kita. Yang kedua adalah ghairil maghdubi alaihim. Jalan lurus itu adalah bukan jalan orang-orang yang dibenci, yaitu jalannya orang-orang kafir. Dalam penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Di antara tafsir ada yang menyebutkan yaitu jalannya orang-orang munafik atau jalannya orang-orang Nasara. Nah, artinya apa? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, minimal 17 kali kita ini didoktrin bahasanya. Kalau tidak mau didoktrin ya diinformasikan bahwa di dalam kehidupan ini tatkala kita ingin mencari hidayah ke jalan yang lurus, kita akan bertemu dengan tiga tipe manusia. Kamu akan bertemu orang beriman, kamu akan bertemu orang-orang kafir, dan kamu akan bertemu orang-orang munafik. Setelah itu kita mengatakan amin, ya Allah kabulkan. Maka begitu kita membaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia kitabnya, tidak ada sedikit pun keraguan hidayah. Ingat, dalam Al-Fatihah apa yang kita minta? Hidayah 17 kali. Hidayah ya Allah, hidayah, hidayah, hidayah. Diulang saja 17 kali. Itu lewat rakaat sholat wajib. Kalau kita tambah sholat rawatib 12, tambah qiyamul lail lengkap 11, tambah sholat duha, berapa kali kita minta hidayah kepada Allah agar dikasih jalan lurus? Dan kita jawab amin. Kata Allah, kamu kan minta hidayah, itu kitabnya. Jadi Quran adalah kitab hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, tunjuk hidayah. Lalu Allah menyampaikan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya 5 ayat. Coba Bapak perhatikan 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah ini. Itulah penjelasan tentang orang-orang yang diberikan nikmat. Kelompok pertama,
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Setelah itu ayat 6 dan 7 cerita orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gak beriman mereka orang kafir. Gak bakal beriman. Dikasih peringatan atau dikasih sama saja. Dijelaskan tentang orang-orang kafir. Ayat 8 sampai 20 itu cerita orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir dan seterusnya. Nah, jadi 1 sampai 20 surah Al-Baqarah itu adalah salah satu penjelasan terhadap permohonan kita di dalam surah Al-Fatihah. Kita minta jalan lurus, jalan orang yang diberikan nikmatnya, jalan orang-orang kafir dan jalan orang-orang munafik, dan Allah wakilkan juga menjadi nama sebuah surah. Ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Kafirun, dan ada surah Al-Munafikun. Dan itulah yang akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan berharap kehidupan ini selalu bertemu orang-orang baik, kira-kira begitu. Karena sedari awal diinformasikan kepada kita, kamu akan ketemu orang dengan tipe seperti ini. Nah, Quran membahasakan dalam surah Mumtahanah, sehingga nanti Bapak Ibu perhatikan seluruh Quran, seluruhnya yang 30 juz itu akan cerita tentang 3 kelompok ini. Ini orang beriman seperti ini, tiru dia. Kelompok ini tipenya orang-orang kafir. Semuanya dijelaskan dalam Quran. Ini tipe orang munafik. Dan itu perseteruan abadi hingga hari kiamat nanti. Perseteruan hak dan batil, di mana Anda berada, di mana kita berada, ya akan begitu. Allah berfirman mengingatkan kepada kita di dalam surah Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, kata Allah, musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Aulia, aulia itu ya wali, wala, loyal, dukungan, keberpihakan, solidaritas. Itu diantara arti wala, pemimpin, penasehat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian memberikan rasa mawaddah, kasih sayang kepada mereka. Nah, cerita di balik ayat ini atas sababun nuzulnya begini, Pak. Nanti kita perhatikan. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam merancang dalam tanda kutip untuk kembali merebut kota Mekah, yang kita menyebutnya dengan Fathu Makkah. Rasul membicarakan masalah Fathu Makkah ini dengan sebagian sahabatnya, tidak seluruhnya. Yang namanya ring 1, ahli-ahli strategi, para sahabat-sahabat yang besar. Tidak semua rencana peperangan itu disampaikan kepada prajurit yang paling bawah secara detil, kecuali perang Tabuk. Nah, jadi pembicaraan ini rahasia, karena kita akan dalam tanda kutip berebut kembali kota Mekah. Nah, ada salah seorang sahabat bernama Khatib bin Balta'ah. Dia berkirim surat yang juga sifatnya rahasia untuk dikirim kepada saudara-saudaranya yang ada di Mekah. Padahal Nabi sudah merancang bahwa ini harus dilakukan secara diam dan rahasia, kita datang ke kota Mekah. Tapi khotib ini dalam tanda kutip, bahasanya kan walaupun niatnya baik, membocorkan sebagian berita ini kepada saudaranya yang masih kafir di kota Mekah sana. Dikirimlah surat. Nah, ini kalau bocor bahaya bagi rencana Nabi. Nah, Nabi akhirnya diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bawa surat
untuk disampaikan kepada sebagian orang yang tinggal di kota Mekah saya. Cari orang ini, kena bakal bocor rencananya. Diutuslah Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat mencari. Ketemulah perempuan di tengah jalan antara Madinah dan Mekah. Ketangkap. Karena memang disebutkan yang bawa surat ini adalah seorang perempuan dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan. Ditanya dia, enggak, saya enggak bawa surat. Itu juga tugas rahasia, saling merahasiakan rahasia. Dia juga menjaga rahasianya. Kata sahabat-sahabat yang diutus, masa sih Nabi keliru bahwa ada orang yang membawa surat membocorkan keinginan Nabi untuk Fathu Mekah itu? Tak mungkin lah. Dipaksa sama Ali. Ali lebih tegas. Ngaku atau saya preteli baju, telanjangi. Akhirnya dia ngaku dan surat itu ternyata digulung di antara rambutnya. Dibawalah dia balik ke kota Madinah, diinterogasi. Ternyata surat ini dari seorang sahabat yang bernama Khatib bin Balta'ah. Dipanggil Khatib di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar kan agak temperamental orangnya. Ini dianggap pembocoran rahasia. Nah, lalu apa yang dilakukan? Setelah ditanya, ya Rasulullah, katanya, saya lakukan ini bukan karena masalah kekufuran yang ada pada diriku, bukan juga karena nifak yang ada di dalam diriku, tapi sederhana, katanya. Kalau pasukan ini masuk kota Mekah, sementara saudara saya nggak ada yang tahu, padahal dia perlu menyelamatkan juga diri mereka, perlu bersembunyi terkait dengan harta. Hanya itu masalahnya. Saya hanya ingin ngasih tahu kedatanganmu ke sana tidak lebih daripada itu agar kalian menyelamatkan diri. Dan saya lakukan ini semuanya bukan karena masalah nifak, bukan juga karena masalah kufur. Yang lain marah tuh. Ini harus dipancung lehernya, dahni, ya. Lalu apa kata Nabi kepada Umar? Wahai Umar, tidakkah kamu tahu bahwa Khatib ini veteran perang Badar? Nah, itulah yang membuat Khatib ini selamat, gitu ya. Dia veteran perang Badar dan Allah sudah memberikan jaminan atau bahasa sekarang itu kekebalan hukum untuk seluruh veteran perang Badar. If'alu masyikum. Berbuatlah kalian karena sesungguhnya dosa-dosa kalian sudah diampuni. Nah, akhirnya gagal surat itu dibawa ke kota Mekah. Turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku kata Allah, dan musuh kalian sebagai wali, orang dekat yang kalian melampaikan kasih sayang kepada mereka. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Mereka telah kafir kepada apa yang ditantangkan kepada mereka berupa kebenaran. Yukhrijunar rasul. Mereka mengusir Rasul dari kampung halamannya. Jadi sekali lagi Quran membahasakan bahwa persoalan akidah itu, persoalan kekufuran itu tidak sederhana. Karena itulah sampai Allah menganggap mereka itu sebagai musuh Allah. Tidak hanya musuh kita hanya sekedar orang dijajah, gitu kan, dikusir dari kampung halamannya. Masalahnya ini adalah ideologis yang sampai kemudian dibahasakan musuh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah jangan sampai ada di tengah umat Islam tatkala kita berseteru secara akidah, tidak hanya secara akidah tapi juga secara kemanusiaan. Ada saudara kita di Palestina sana terusir dari kampung halaman mereka, dijajah, lalu tiba-tiba ada yang nyelonong, lalu kemudian ingin merasa seperti duta bagi umat Islam di negeri ini, ingin melakukan dialog sementara pembantaian terus terjadi. Secara diam-diam Anda seperti mewujudkan mawaddah dan kasih sayang itu. Justru umat Islam Anda
pukul, sementara musuh Islam ada rangkul. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan ayat ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jangan pernah memberikan mawaddah dan kasih sayang kepada orang yang sejak awal Allah nyatakan sebagai musuhku dan musuh-musuh bagi kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.